Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak berangkat? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kemarin kita sudah membahas tentang merancang percobaan. Apakah ada yang masih ingat tentang apa itu merancang percobaan? Iya, pintar sekali. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang hipotesis dan variabel. Ada yang ingat tentang apa itu hipotesis? Pintar. Lalu bagaimana dengan variabel? Masih kurang. Ada apa? Nah, coba. Nah, iya betul, iya. Oke, nah ini pengertian merancang percobaan ya. Nah ini variabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam merancang percobaan. Yang pertama ada, kita harus ngapain saat merancang percobaan? Lalu yang kedua, yang pertama ada merumuskan tujuan atau masalah, lalu menyusun hipotesis. Yang ketiga ada menentukan variabel. Yang keempat ada menyiapkan alat dan bahan, lalu menyusun prosedur percobaan dan menarik kesimpulan. Nah, kita masuk ke LKPD. LKPD kemarin kita sudah sampai di hipotesis dan variabel. Selanjutnya kita ke menyiapkan alat dan bahan, menyusun prosedur percobaan dan menarik kesimpulan. Nah, tugas kalian yakni menentukan alat dan bahan percobaan. Kita kemarin mengambil percobaan sederhana pengaruh cahaya terhadap tanaman. Jadi alat dan bahan apa saja sih yang perlu digunakan dalam percobaan tersebut? Ya, silakan ditulis di LKPD-nya ya, di halaman yang tersisa. Iya, alat dan bahannya saja. Punya saya. Apa alat bahannya? Tanaman, ada cahaya Saya termasuk alat dan bahan. Oh iya, silakan ditulis ya. Iya, bisa apa saja. Yang penting bisa untuk menaruh tanaman itu. Boleh, itu bisa, itu malah bagus karena mengurangi sampah. Ya. Apanya yang minimal berapa? Yes, pengetahuanmu ya, intinya untuk percobaan tersebut apa saja yang dibutuhkan. Oke, sudah selesai alat dan bahan. Selanjutnya susunlah langkah-langkah percobaan. Jadi kalian harus menyusun langkah-langkah percobaan dari percobaan pengaruh cahaya terhadap tanaman tersebut. Langkah-langkahnya apa saja? Kita harus ngapain saja? Nah, iya itu yang pertama. Silakan ditulis ya.
Oke, sudah semua langkah-langkahnya. Nah, silakan perhatikan nomor 5, verification atau pembuktian. Jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, mengapa hipotesis diperlukan dalam percobaan? Nah, apa alasannya hipotesis diperlukan dalam percobaan? Karena untuk memberikan alat fokus dalam melakukan penelitian atau pengumpulan data. Iya, betul. Silahkan yang belum dikerjakan, silahkan dikerjakan. Oke, selanjutnya yang nomor 2, mengapa variabel harus ditentukan? Oke, pintar sekali. Tadi ada berapa variabel? Apa saja? Variabel bebas adalah variabel bebas adalah variabel yang bisa diubah-ubah, sengaja kita ubah-ubah. Lalu variabel terikat adalah variabel yang kita amati. Variabel kontrol adalah variabel yang disamakan. Contohnya dalam percobaan ini yang disamakan seperti jenis air, jenis tanamannya, jenis tanah yang dipakai, atau ukuran potnya yang sama semua. Lalu silakan kalian perhatikan nomor 6. Tuliskan kesimpulan kalian dalam mengerjakan LKPD tersebut. Apa kesimpulannya? Ya, betul. Ya, pasti. Pintar sekali. Oke. Ada yang berani maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silahkan. Ini LKPD-nya menjelaskan. Tidak yang ini saja, yang barusan saja. Yang alat bahan, langkah-langkah sama kesimpulan. Exo ayo maju. Ya, tapi ayo kamu tidak mendengarkan ya. Baru saja dikerjakan ya, yo kamu nggak mengerjakan kan pasti. Lagi, aku mau lagi tekan ke ada di sini. Ayo, Lala, Lili. Iya, berdua juga boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yo. Ibu-ibu dampingi. Ayo boleh ya, silakan ya, yang maju ya silakan. Nanti dapat reward loh. Ayo maju. Saya semua. Silakan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang pertama yaitu tanaman, 2 media tanam, yang ketiga air, yang keempat pot, yang kelima pupuk. Langkah-langkahnya yang pertama menanam tanaman, yang kedua menyiram, yang ketiga memberikan pupuk, yang keempat tempatkan ke tempat yang kelima cahaya matahari atau letakkan juga biar pertumbuhannya bagus. Kalau yang vertikal maka boleh ditentukan dengan perbedaan tanah sendiri atau perbedaan. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, berikan aplaus untuk mereka bertiga. Yeay. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nanti ya. Sebelum Ibu
menjelaskan tentang kesimpulannya, kita mengerjakan post-test terlebih dahulu ya untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu ajarkan. Post-testnya sudah Ibu kirimkan ke grup kelas. Ayo, ada yang susah? Belum, Bu. Masya Allah. Sepertinya tidak ada yang susah ya. Waktunya sisa 2 menit lagi. Terima kasih. Ini dikumpulkan ya, Mak. Sudah selesai? Ya, besok ganti wifi. Oke, yang sudah bisa dikirim ya. Kok nggak ada nilainya? Nggak ada nilainya. Iya, belum dibuat nilainya. Jadi bentuk kompot lah. Oke, sudah selesai ya. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Bisa berangkat. Apa? MBD-nya ikan lele. Oke, Ibu simpulkan pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui hipotesis yang merupakan dugaan sementara yang digunakan dalam suatu percobaan, sedangkan variabel terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol yang membantu agar percobaan berjalan lebih terarah. Dan merancang percobaan dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah agar hasil percobaan lebih akurat dan mudah dipahami. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lupa duduk.